Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Asy'ari, CGP Angkatan 8, UPTD SDN Noke 2, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, yaitu bersama Ibu Nurul Hidayanti. Yang mana Ibu Nurul Hidayanti ini yaitu guru kelas 5 di UPTD SDN Noke 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau begitu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, begitu Bu ya. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nanti. Nah, terus kenapa kita melakukan percakapan observasi seperti sekarang ini? Tujuannya yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu itu mengajar di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid, begitu Ibu ya. Terus di dalam percakapan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama meliputi tujuan. Nah, apa tujuan Ibu yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini? Ya. Kebetulan pada pertemuan yang akan datang itu saya sampai pada bab 3, yaitu membahas tentang KPK dan FPB. Nah, dan tujuan yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK antara dua bilangan. Oh, begitu ya Bu ya? Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, yang pertama pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami KPK antara dua bilangan. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu siswa dapat membuat tabel untuk menyelesaikan atau menentukan KPK antara dua bilangan. Baik Bu ya. Pada teks laporan hasil observasi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa, begitu ya Bu ya? Ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu Yanti ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin ya dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran, begitu Ibu. Nah, baik. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa dan juga keaktifan siswanya. Nah, untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Selain itu, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, yaitu misalkan seperti tanya jawab dan juga penugasan. Oh begitu ya Bu ya. Terus yang akan Ibu terapkan berarti ini ya, di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, begitu ya Bu ya Bu. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian menugaskan dan juga tanya jawab, begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas saat pembelajaran? Nah, untuk media yang saya gunakan, saya akan menggunakan PowerPoint, laptop dan juga proyektor. Selain itu, juga akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Begitu ya Bu ya. Ya. Terus yang akan Ibu terapkan atau yang akan Ibu lakukan ini, rencana-rencana yang sudah disusun seperti tadi itu kira-kira kapan yang akan Ibu lakukan? Nah, kebetulan minggu depan ini saya ada jadwal di hari Rabu, yaitu jam pertama dan kedua, yaitu pembelajaran matematika. Oh begitu ya Bu. Jadi nanti hari Rabu depan ini saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, begitu Bu ya.
Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir. Ya Bu ya, nanti percakapan yang namanya itu pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik PP saya, begitu Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini pada hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini. Oh, baik, terima kasih Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi sampai bertemu di kelas nanti ya, hari besok berarti ya, di hari Rabu, di Rabu depan. Kiranya ini yang bisa saya tanyakan kepada Ibu Nurul Hidayati sampai bertemu di hari Rabu besok ya di dalam kelas. Ya sudah Bu, saya mau keluar dulu karena ini sudah hampir siang ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Nah, Muhammad Faiz akan memimpin doa kita. Ayo, Faiz, pimpin. Sebelum belajar kita baca doa. Doa dimulai. Selesai. Baik. Nah, sebelum Ibu masuk pembelajaran, Ibu akan merefleksi dulu tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang bilangan. Apakah kalian masih ingat apa saja macam-macam bilangan yang kalian ketahui? Masih ingat? Bilangan. Masih. Coba sebutkan Farid. Bilangan apa? Prima. Bilangan prima. Ayo coba Ila. Bulat. Bilangan bulat. Maul. Bilangan apa? Nah, hari ini kita sampai pada bab 3 yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, untuk bab KPK dan FPB ini kita memerlukan bilangan prima. Bilangan prima itu kemarin dimulai dari angka berapa? 2, 3, 5, 7, 11 ya, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Nah, agar kalian bisa paham apa itu KPK, kita akan menggunakan papan KPK untuk menentukan dua KPK, dua bilangan. Kita akan menggunakan papan KPK di sini. Nah, misalkan Ibu menyuruh kalian menentukan KPK antara 3 dan 5. Nanti kalian, nah di sini ada kertas. Nanti kalian tempelkan mana yang kelipatan 3, mana yang kelipatan 5. Untuk kelipatan 3 kalian beri warna pink. Untuk kelipatan 5 kalian beri warna kuning ya. Jadi nanti siapa yang akan maju Ibu tunjuk. Paham ya? Nah, baik. Pertama, kita tentukan KPK dari 3 dan 5. Nah, jadi kelipatan dari 3 dan 5. Sekarang Ibu tunjuk, coba Faiz maju. Tunjukkan mana yang kelipatan dari 3. Oh, ya, tadi. Ya, lanjut, ya, ya, ya. Ya. Yuk. Ya, lagi, lanjut. Jauh. Bagus. Sekarang ini kita lihat. Ada lagi. Coba tangan yuk, ayo, mana baca? Ayo, turun tuh. Nah, lagi, oh. Ayo, lagi, yuk. Jangan
3. Sedangkan yang kuning atau oranye itu kelipatan dari 5. Di sini ada yang angka yang terdiri dari 2 warna di sini ya. 2 kertas. Nah, dari ini kita bisa lihat atau bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 5 itu adalah 15. Kan bagian dari 3 dan 5 yang sama itu di sini ya. Nih, ada kertasnya 2. Jadi KPK dari 3 dan 5 itu berapa? Berapa? 15. Apakah sudah paham apa itu KPK? Paham. Oh ya, kalian sudah paham? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dikerjakan secara kelompok. Caranya sama seperti yang kalian kerjakan di depan. Ya. Baik. Nah, Ibu tentukan soalnya kalian tentukan KPK dari 5 dan 20. Pakai pensil warna 2 warna. Yuk, keluarkan pensil warnanya. Kalau tidak punya pensil warna, bisa pakai bolpen dan pensil. Yang penting warnanya berbeda. Ini kan. Terus yang kelipatan 20. Yuk, kamu mana? Kelipatan 5 warna kuning. Selain 5 mana lagi? Kelipatan 5-nya. 5 ditambah 5 berapa? Terus mana lagi? Yuk diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dengan menggunakan papan KPK, kami dapat menunjukkan KPK dari 5 dan 20, yaitu 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan menggunakan papan KPK, kami dapat menemukan KPK dari 5 dan 20, yaitu 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Indonesia akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dengan menggunakan papan KPK, kami dapat menentukan hasil KPK dari 5 dan 20, yaitu 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin.
wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Ashtari, CGP Angkatan 8, UPTD SDN Noge 2, Kabupaten Bangkalan. Dan saya sekarang masih dibersamai oleh Ibu Nur Hidayati, yaitu guru kelas 5 UPTD SDN Noge 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dari hasil observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ibu Nur Hidayati. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ya baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Hidayati terkait dengan jalannya proses observasi di kelas ya, yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung begitu. Mungkin karena saya belum terbiasa, pada awalnya saya masih merasa lelah. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, begitu ya Bu ya. Berarti berjalan dengan baik ya. Dan bisa diceritakan area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran di dalam kelas begitu. Untuk tahapannya itu mungkin yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya itu ada dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan hasil dari KPK antara dua bilangan, dan sedangkan keterampilannya yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi dan menentukan KPK dengan berdasarkan cara yang menurut mereka anggap paling mudah. Oh begitu ya Bu ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah itu berjalan dengan baik ataupun tidak? Kalau menurut saya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Namun saya rasa memang masih ada beberapa kekurangan. Begitu ya. Nah, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kendala-kendala ya yang masih Ibu temukan begitu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan dan mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya hadapi ini mungkin sudah sering terjadi dan pernah dialami oleh beberapa guru-guru lainnya. Ya. Yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya siswa tersebut itu masih kurang aktif. Begitu ya, nggak aktif berarti ada salah satu siswa yang ingin tidak terlibat di dalam kegiatan itu berarti Ya. Artinya mungkin hanya mengandalkan teman begitu ya. Nah, terus mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa? Kalau saya sih mereka kurang aktif karena tidak mau ikut belajar dalam diskusi, misalnya mungkin dalam pembagian kelompok itu jumlah muridnya itu terlalu minim, sehingga untuk kedepannya saya juga akan menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan minat anak-anak. Misalnya saya bagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Begitu Bu ya. Berarti itu adalah harapan Ibu yang akan datang berarti Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan oleh Ibu tadi itu dapat terrealisasi dengan baik gitu ya. Dan di dalam proses pembelajaran ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang hari kemarin begitu Bu ya. Nah, saya tunggu nanti Bu cerita-cerita dari Ibu Yanti, apakah nanti bisa terrealisasi dengan baik atau tidak begitu Bu ya. Nah, kira-kira rencana yang Ibu susun tadi itu kapan yang akan Ibu laksanakan? Ya, mungkin untuk lebih tepatnya waktunya saya belum tahu juga, tapi dalam waktu dekat ini akan saya
laksanakan. Baik, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu tentang rencana-rencana yang akan dilaksanakan tentang dalam proses pembelajaran yang akan datang. Untuk sementara kiranya ini yang bisa saya tanyakan mengenai observasi kelas, pembelajaran dalam kelas. Semoga dengan adanya observasi ini pembelajaran semakin ke depannya semakin membaik begitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan observasi ini bermanfaat bagi kita semua di dalam proses pembelajaran. Saya cukupkan di sini Bu ya tentang observasi ini. Saya banyak ucapkan terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.